Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap anugerah yang selalu Tuhan berikan dalam hidup kita. Pagi hari ini mari kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan, naikkan syukur karena Dia Tuhan yang sudah memelihara hidup kita. Dia baik, sungguh baik, teramat baik. Tuhan, kami bersyukur dan kami bangga punya Tuhan seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, selalu menyertai hidup kami dalam segala keadaan. Sebab itu pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan, membawa setiap pujian kami, korban syukur kami. Sebab Engkau yang layak terima pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, sungguh Engkau Tuhan yang selalu memperhatikan kami. Engkau Tuhan yang menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih, ku bersyukur. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dan indahnya hadiratmu, saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa,
tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi nyatakan, membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta.
hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir di hidup kami, membebaskan hidup kami, memulihkan kami, ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar ya Yesus. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Mari percaya, ku percaya, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kau sumber pengharapan kami, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami berjalan bersama-Mu. Bapa di surga yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah memimpin hidup kami sampai sekarang ini. Kami selalu bersyukur segala sesuatu yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Kami khususnya pagi ini berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan menolong, biarlah dalam kondisi sekarang ini Tuhan tetap bela pemerintahan kami. Engkau memimpin setiap lini dari pemerintahan pusat, daerah sampai ke kelurahan, RT, RW. Mari Tuhan menolong supaya Tuhan menyertai juga kami masyarakat di Indonesia. Tuhan menolong, biarlah kami bisa menjalani hidup dengan rasa bersyukur. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami Efrata. Tuhan menolong dari Bapak Ibu Gembala Handoyo Lim, juga Gembala Penasehat Ibu Trivena. Tuhan menolong juga para staf hamba Tuhan,
biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dalam melayani Tuhan. Mari Tuhan Engkau bela, Engkau dukung kami semua sebagai pengurus-pengurus. Tuhan menolong dalam setiap bidang yang ada yang kami terlibat. Tuhan, biarlah kemuliaan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Berdoa khususnya Tuhan untuk bidang pemuritan, Tuhan menolong. Biarlah apa yang diprogramkan, apa yang dicanangkan, Tuhan memberkati. Tuhan menolong dalam setiap aktivitasnya. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk pelayanan di komisi-komisi dari sekolah minggu, remaja, pemuda, keluarga muda, kemudian untuk pria, wanita, juga lansia, EGM. Tuhan menolong, biarlah di dalam kondisi yang di masa usia senja, para EGM tetap semangat memuliakan nama Tuhan. Biarlah apa aktivitasnya Tuhan menyertai, nama Tuhan ditinggikan, selalu memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat pada usia yang senja. Tuhan terus menolong, memberi kekuatan, kesabaran, memberi kesehatan, memberikan damai sejahtera selalu. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Biarlah pagi ini kami selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini bersyukur kita bisa menyembah Tuhan di saat ada pemuritan. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk melayani pagi hari ini. Bapak Ibu, mari kita merenungkan situasi apa yang terjadi belakangan ini. Ketika dunia tidak baik-baik saja. Kalau kita baca di portal berita, ada banyak perang di berbagai negara. Kita tahu ada negara-negara tertentu yang sedang berjibaku terus, yang sedang berperang terus. Dan itu berdampak pada resesi ekonomi dunia. Kalau hari-hari ini harga BBM naik, ya harga bahan-bahan pangan naik, ini bukan cuma terjadi di negara kita. Ini tidak cuma ada di Indonesia, tapi sebetulnya resesi ekonomi ini terjadi di dunia. Dan ada begitu banyak penyakit baru yang terus bermunculan. Beberapa waktu yang lalu kita mengalami COVID-19 bertahun-tahun. Hari ini ada virus-virus baru yang terus bermutasi. Ada hantavirus ya yang terus bermunculan. Ada banyak penyakit yang menimbulkan keresahan di antara kita. Ada krisis moral manusia yang semakin besar. Semakin sulit kita menemukan manusia yang punya moral yang benar dan baik. Baik dari segi kepercayaan, dari segi ekonomi, dari semua lini, moral manusia semakin mengalami kemerosotan. Dan kalau kita lihat di klinik-klinik psikiater, klinik-klinik psikolog, ada lebih banyak pasien dengan tekanan mental dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Ada banyak orang yang sekarang bergantung dengan obat-obatan psikiater, obat-obatan penenang karena tekanan mental yang semakin tinggi. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Tapi apakah ada kebaikan Tuhan yang terjadi di tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja? Mazmur 100 ayat 5 berkata, sesungguhnya Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ayat ini berkata Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya, dan dia setia dari keturunan di atas kita, keturunan di bawah kita. Dia Tuhan yang setia. Dunia yang kita tinggali ini mungkin dunia yang penuh dosa, mungkin dunia yang sudah tidak baik-baik saja. Ada begitu banyak tatanan kehidupan manusia yang dirusak hari-hari ini. Tapi justru di tengah dunia yang terluka,
justru di tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja, justru di tengah situasi yang carut marut, kita akan semakin melihat kebaikan Tuhan. Kita akan semakin melihat betapa kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Kita akan semakin melihat Tuhan yang setia ada bersama dengan kita. Bapak Ibu, kemudian akan muncul pertanyaan, kalau Tuhan baik, apakah semuanya akan baik-baik saja? Seringkali kita sebagai manusia mengukur kebaikan Tuhan itu dari keadaan kita hari ini. Kalau usaha kita lancar, kalau kita doa dijawab, kalau ada mujizat terjadi dalam hidup kita, kalau tubuh kita sehat, oh Tuhan baik. Tapi bagaimana kalau usaha kita hari-hari ini sedang mengalami penurunan, bahkan kita diizinkan Tuhan bankrupt? Bagaimana kalau kita sudah doa bertahun-tahun, kita minta sama Tuhan, Tuhan gak jawab-jawab? Bagaimana kalau Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit? Apakah hari ini kita berkata Tuhan baik? Konsep manusia, konsep kita selalu berkata kalau Tuhan baik, semuanya akan baik-baik saja. Apakah benar itu yang terjadi? Kita mau belajar dari seorang Ayub. Ayub yang kehilangan harta, Ayub yang kehilangan anak-anaknya, Ayub yang kehilangan kesehatannya, Ayub yang bahkan tidak lagi didukung oleh istrinya untuk menyembah Tuhan. Kita semua baca di kitab Ayub yang pertama, Tuhan bangga sama Ayub. Tuhan berkata, Ayub ini saleh, Ayub ini anakku yang saleh. Ayub ini yang selalu berdoa minta pengampunan kepada Tuhan setiap kali anak-anaknya pesta, karena dia takut Tuhan gak senang dengan apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Tapi hari itu kita tahu Tuhan mengizinkan iblis untuk menguji Ayub. Bapak Ibu, kita tahu Tuhan yang mengizinkan iblis untuk menguji Ayub. Tapi apakah hari itu Ayub tahu kalau Tuhan yang mengizinkan iblis? Tentu tidak. Tapi kita baca bersama, dia kehilangan hartanya, dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan kesehatannya, dia kehilangan segalanya. Semua yang ada pada dirinya hari itu hilang. Tapi penderitaan Ayub membawa dia mengalami pengenalan akan Tuhan yang benar. Kalau kita baca Ayub 1-42, ada banyak pertanyaan yang diajukan Ayub kepada Tuhan. Tuhan, mungkin ya Bapak Ibu, kalau bahasa saya, kok kayak gini Tuhan? Aku sudah nyembah Tuhan, aku sudah hidup saleh, aku sudah berusaha hidup benar, tapi kok kayak gini Tuhan? Seringkali kita akan mengenal kuasa Tuhan kalau keadaan sedang tidak baik-baik saja. Saat kita tidak melihat jalan keluar, saat yang di depan kita jalan buntu. Betul Bapak Ibu? Kita pasti pernah mengalami itu. Tapi kalau kita alami lagi keadaan yang tidak baik-baik saja, kita lupa dengan pengalaman iman kita dengan Tuhan. Seringkali kita melihat, mengenal kesetiaan Tuhan saat tidak ada seorang pun yang mendekat kepada kita. Beberapa waktu yang lalu teman saya berkata, dulu waktu uangku banyak, dulu waktu aku punya usaha sukses, dulu waktu aku bisa jalan-jalanin orang kemana-mana, orang mendekat. Tapi sekarang ketika aku tidak punya apa-apa, sekarang ketika aku sulit, sekarang ketika aku sedang terdesak, gak ada satu orang pun yang mau dekat dan kenal dengan aku. Bukankah itu adalah sifat dasar manusia, Bapak Ibu? Tapi justru di saat semua orang meninggalkan kita, justru di saat tidak ada seorang pun yang mendekat kepada kita, kita akan melihat betapa Tuhan setia di dalam hidup kita. Dan ini yang dialami Ayub.
Tuhan baik di dalam hidupnya. Tapi ternyata Tuhan mengizinkan Ayub mengalami yang tidak baik-baik saja. Tuhan izinkan dia mengalami kehilangan yang demikian hebat. Tuhan izinkan dia, bahkan istri, teman-teman dekatnya menghakimi dia. Bapak Ibu, seringkali kebaikan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Kebaikan Tuhan bukan berarti tidak ada badai. Kebaikan Tuhan bukan berarti semua akan baik-baik saja. Kebaikan Tuhan justru kadang dapat kita rasakan saat kita mengalami sesuatu yang tidak baik-baik saja. Kitab Ayub pasal 42, pasal terakhir dari kitab Ayub. Akhirnya dia mengalami pengenalan akan Tuhan. Di ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dalam setiap perdebatannya, dalam setiap pertanyaannya kepada Tuhan, dalam setiap keluhan yang dia ucapkan kepada Tuhan, endingnya di pasal terakhir kitab Ayub, Ayub menemukan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tuhan terbukti setia menyertai Ayub di tengah segala penderitaan yang dialaminya. Bapak Ibu, hari ini mungkin keadaan sedang tidak baik-baik saja. Hari ini kita mungkin dikepung oleh situasi yang tidak mudah. Tapi mari pegang ayat ini. Bila perlu hafalkan, deklarasikan setiap hari. Katakan kepada jiwa kita, katakan kepada roh kita, katakan kepada diri kita bahwa aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas hidupku. Kita akan melihat kebaikan Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan, kita akan melihat Tuhan sanggup mengangkat kita dari setiap situasi. Alkitab berkata, walau 1000 orang rebah di kananku, 10.000 di sebelah kiriku, tapi Tuhan menjamin itu tidak akan menimpa kita. Amin. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang kasih setianya selama-lamanya. Seperti Daud, Bapak Ibu. Tuhan begitu mengasihi Daud. Dia mewariskan iman yang besar kepada Salomo. Tapi ketika Salomo dalam perjalanan hidupnya mengalami kejatuhan dan kegagalan, Tuhan tidak kemudian meninggalkan dia. Tuhan tetap menyertai sampai akhir masa jabatan Salomo. Kalau apa yang Ayub alami, apa yang kemudian Ayub rasakan, Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pengenalan. Oh iya toh, dari semua situasi yang aku alami, dari setiap hal yang terjadi di dalam hidupku, aku mendapatkan pengenalan bahwa Tuhan yang hebat, Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak meninggalkan aku atas setiap situasi yang menimpa hidupku, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Sekalipun harus melalui keadaan yang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu, pagi hari ini ada seorang Kristen Anderson. Saya ingin menceritakan ini kepada Bapak Ibu. Kristen Anderson ini tinggal di kota Chicago dalam keluarga yang baik, keluarga yang penuh kasih dan berkecukupan. Sebagai remaja, ia dikenal sebagai gadis yang ceria. Tapi dalam waktu singkat di usia remaja, hidupnya berubah
ketika dia kehilangan nenek dan 4 orang teman dekatnya dalam waktu yang hampir berdekatan. Tidak cukup sampai di situ. Dia mengalami pelecehan dan kekerasan seksual yang dia tidak pernah ceritakan kepada siapapun karena dia merasa malu. Hal ini membuat tekanan mental yang begitu berat di dalam hidupnya. Kemudian dia terjerumus dalam dunia malam dan pesta pora. Tapi ini membuat hatinya justru semakin kosong dan dia mengalami depresi yang sangat berat. Kristen Anderson itu di fotonya memang tidak punya kaki, Bapak Ibu. Tapi dia lahir sempurna. Dia mengalami depresi klinis yang berat. Pada suatu malam yang dingin di bulan Januari saat Kristen Anderson berusia 17 tahun. Ketika dalam tekanan mental yang begitu berat, dia tidak bisa menyampaikan kepada siapapun, emosinya sangat terbakar, dan hari itu, malam itu, dia merasa dia harus benar-benar mati karena hidupnya yang hampa. Kehilangan membuat dia begitu terluka. Kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan keberhargaan di dalam dirinya membuat Kristen Anderson tidak bisa bangkit, tidak bisa melihat kebaikan Tuhan melalui kasih daripada orang tuanya, melalui kasih daripada orang-orang di sekitarnya. Ia merasa ia jadi beban buat keluarganya. Malam hari itu Bapak Ibu, dia jalan ke perlintasan kereta api di dekat rumahnya di Illinois. Kemudian dia berbaring telungkup di atas rel, menyembunyikan wajahnya di lengan dan menunggu kereta lewat. Sebuah kereta barang yang beratnya ribuan ton melintas dengan kecepatan 88 km per jam. Masinis sudah berusaha ngerem, tapi jarak yang terlalu dekat membuat 33 gerbong kereta 33 gerbong kereta melindas tubuh Kristen Anderson. Secara medis dan fisik, seseorang yang dilindas puluhan gerbong kereta barang harusnya tidak selamat. Tapi malam itu, saat kereta berhenti, si Kristen ini masih sadar penuh. Dia tidak ngerasain sakit karena tubuhnya mengalami yang namanya shock berat. Tapi dia menyadari kedua kakinya sudah putus hingga ke area paha karena roda kereta. Salah satu kakinya bahkan terlempar beberapa meter darinya. Dia dengar masinis lari ke arahnya sambil teriak, "Bertahan! Kenapa kamu lakukan ini?" Dan Kristen yang masih sadar, dia hanya berkata, "Maaf." Bapak Ibu bayangkan, dilindas 33 gerbong kereta barang yang beratnya ribuan ton. Kejadian itu membuat dia masih sadar dan bisa berkata maaf. Tuhan baik, tapi semuanya sedang tidak baik-baik saja di dalam hidupnya. Dia kehilangan, dia dilecehkan, dia tidak bisa ngomong kepada siapapun, dan dia terjerumus semakin dalam ke dunia yang tidak baik. Ketika dia mengalami percobaan bunuh diri, gak mati loh Bapak Ibu, padahal sudah kayak gitu. Jangan, ini tidak untuk dicoba ya, tidak boleh. Dalam nama Yesus tidak ada yang boleh mencoba. Tuhan baik, dan saya memastikan karena Tuhan baik, semuanya pasti baik-baik saja. Sekalipun dunia sedang tidak baik-baik saja, sekalipun
sekeliling kita nggak baik-baik saja, sekalipun kita tidak melihat ada pertolongan Tuhan, tapi mari percaya kalau Tuhan baik di dalam hidup kita, maka semuanya pasti baik-baik saja. Ada banyak orang khawatir dengan hidupnya, khawatir dengan pekerjaannya, khawatir dengan kesehatannya, khawatir dengan masa depannya. Tapi hari ini tidak kebetulan kita dengar firman Tuhan. Tuhan berkata, sebab Tuhan baik, kasih setianya selama-lamanya, kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu, saya menulis ini dengan perenungan yang sangat dalam hidup saya. Ketika saya menulis yang ini, ya bukan yang tadi, yang ini Bapak Ibu ya, slide yang ini. Ketika saya mengedit gitu ya, membuat slide yang ini, Tuhannya baik, maka semua baik-baik saja, tanda seru gitu ya. Saya mengalami perenungan yang dalam sama Tuhan. Saya meyakinkan kepada jiwa saya, pasti semuanya baik-baik saja. Amin Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya mau sampaikan, saya mau tekankan kepada Bapak Ibu, Tuhan itu baik, maka semuanya pasti baik-baik saja di dalam hidup kita. Satu kali Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu, saya ada ditawari sebetulnya satu sekolah untuk mengajar, dan kemudian saya melewati proses interview dan sebagainya, dan singkat cerita saya punya peluang yang cukup besar di sekolah itu. Tapi kemudian saya memutuskan untuk tidak ambil karena ada banyak pertimbangan. Dan sebetulnya beberapa tahun belakang ini saya berkata, wah seandainya ya saya waktu itu ambil gitu ya. Dan 2 minggu yang lalu ada satu kejadian di sekolah ini, ada satu peristiwa yang membuat akhirnya saya melihat, iya ya Tuhan, kalaupun waktu itu saya ada di situ, saya pasti tidak cocok sama kebijakannya. Saya pasti tidak bisa kerjasama dengan orang begitu. Saya pasti tidak bisa ini. Seringkali hari ini kita tidak lihat kebaikan Tuhan. Hari ini kita belum lihat apa yang baik. Tapi percayalah, di depan nanti kita akan melihat, oh ini toh maksud Tuhan. Oh baik ya Tuhan ya, aku diluputkan. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari imani Tuhan baik, maka semuanya pasti baik-baik saja. Kok tidak ditulis kata pastinya, Bu? Iya memang ya. Karena saya ingin menekankan, bukan ingin menuliskan. Amin. Bapak Ibu, belajar kembali pada kisah Ayub. Dalam segala kehilangan yang besar, dalam situasi yang begitu hebat, dia dituding terus sama teman-temannya. Tapi kita melihat Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan bilang sama iblis, uji semaumu, hanya sayangkan nyawanya. Tuhan tetap pegang kendali hidup kita. Tuhan tidak lepas begitu saja dicolok ketok karep-karepmu, enggak. Tapi Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan berkata, terserah mau uji apa saja, kecuali yang satu ini, nyawanya dalam kendaliku. Bahkan dalam setiap tudingan demi tudingan yang diajukan oleh teman-teman Ayub, Tuhan itu dengar loh Bapak Ibu. Tuhan catat, Tuhan tahu. Karena kalau kita baca di kitab Ayub, di akhir Tuhan bilang sama teman-temannya, kalau kamu tidak minta maaf sama Ayub, kalau kamu
kamu tidak minta blessing sama Ayub, kamu tidak berkenan dalam setiap situasi hidup kita. Bapak Ibu, mungkin kita mengalami ketidakadilan, mungkin kita dikata-katain orang, mungkin kita dituntut orang, mungkin kita tidak melakukan yang salah tapi kita dituding. Percayalah, Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Apa yang terjadi hari ini, apa yang kita lihat tidak baik-baik saja hari ini, pasti akan baik-baik saja karena Tuhan yang pegang kendali. Tuhan menjaga iman dan menyertai Ayub. Dia menyertai, dia tidak meninggalkan Ayub. Bahkan Tuhan mengubah penderitaan Ayub menjadi kesaksian. Ada bukti pemeliharaan Tuhan dalam hidup Ayub. Bukan karena Ayub yang tidak pernah menderita, bukan karena Ayub yang tidak pernah kesulitan, bukan karena Ayub yang hebat ketika mengalami situasi yang tidak mudah, tapi karena di tengah-tengah setiap penderitaan yang dialami Ayub, ada Tuhan yang tidak pernah melepaskan genggaman tangannya atas hidup Ayub. Hari ini Bapak Ibu, di tengah setiap kesulitan kita, di tengah setiap keadaan kita, di tengah setiap situasi dunia yang tidak baik-baik saja, ada Tuhan yang tidak pernah melepaskan genggaman tangannya atas hidup kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ayub 42 ayat 10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah semua yang terjadi, Ayub mengalami pengenalan akan Tuhan. Ayub berkata, aku tahu gak ada rencanamu yang gagal Tuhan. Dia Tuhan yang memulihkan keadaan Ayub. Dia ubah semua penderitaan Ayub jadi sebuah kesaksian. Bapak Ibu, hari ini kalau kita mau hidup kita dipulihkan, kalau kita mau lihat betapa Tuhan itu baik, mari tetap percaya kepada Tuhan. Kristen Anderson selamat dari maut hari itu, tapi itu tidak membuat dia bahagia. Dia justru makin terpuruk. Di awal-awal dia mengalami masa-masa di rumah sakit, pakai kursi roda, latihan hidup dengan sebagai disabilitas. Itu jadi titik terendah yang baru di dalam hidupnya. Dia merasa cacat, dia merasa gak utuh, dan dia dipenuhi rasa bersalah yang luar biasa kepada keluarga. Di kamar rumah sakit, bahkan ia pernah mencoba untuk bunuh diri yang kedua kalinya dengan menyembunyikan obat-obatan, tapi upayanya gagal. Pemulihan terjadi saat dia mulai buka hati buat Tuhan, saat dia mulai baca firman Tuhan. Dia baca Alkitab, dia dengar firman Tuhan, dan kemudian dia menyadari ada rencana dan tujuan Tuhan atas hidupnya. Tiba-tiba dia sadar kalau Tuhan yang menyelamatkan dia dari lindasan 33 gerbong kereta. Tuhan yang sama pasti punya rencana yang indah atas hidupnya, punya tujuan yang besar. Kristen menyembuhkan luka batinnya karena pelecehan yang dia alami di masa lalu dan membebaskannya dari roh depresi. Ia belajar mengampuni dirinya sendiri dahulu dan kemudian menerima kondisinya yang hari ini dengan sukacita. Kristen menolak untuk kalah oleh keterbatasan fisik, dan Tuhan memulihkan kehidupannya luar biasa. Bapak Ibu,
mosok kita mau ngalami kayak Kristen dulu, melakukan hal konyol dulu, sehingga kemudian apa yang kita alami jadi lebih berat, 2 kali lipat lebih tidak mudah daripada yang sebelumnya. Baru melihat kebaikan Tuhan, baru melihat ada rencana Tuhan atas hidup kita. Jangan ya, jangan sampai kita kayak Kristen Anderson, konyol duluan, pikir pakai apa yang kita bisa lakukan, melakukan segala sesuatu dengan kekuatan keterbatasan kita sendiri, sehingga kita nggak lihat kebaikan Tuhan. Hari ini ketika dunia tidak baik-baik saja, mari tetap percaya sekalipun kita tidak mengerti. Kayak anak kecil yang pegang tangan papahnya, mau jalan dimanapun, mau melewati papan titian, mau lewati tali yang tipis sekalipun. Kalau seorang anak ada dalam genggaman papahnya, dia pasti tidak khawatir. Hari ini mari tetap percaya, meskipun kita nggak ngerti. Mari tetap bersyukur, karena Tuhan tetap baik. Orang yang bersyukur akan lebih mudah melihat kebaikan Tuhan dibandingkan orang yang terus fokusnya pada kekurangan, pada masalah. Bapak Ibu, seringkali bukan karena Tuhan tidak baik, tapi kebaikan Tuhan itu tertutup oleh negatif thinkingnya kita, oleh fokus kita yang menyimpang, tidak kepada Tuhan. Pagi hari ini mari belajar tetap bersyukur, karena Tuhan tetap baik, dan mari tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan, karena kesetiaan kita kepada Tuhan diuji bukan karena situasi-situasi tertentu kita setia. Kalau keadaan baik-baik saja kita mau setia, kalau keadaan sedang damai-damai saja, dunia sedang oke-oke saja kita setia. Tidak. Tapi ayo tetap setia dalam situasi apapun. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dunia boleh tidak baik-baik saja, keadaan mungkin makin sulit, tapi kebaikan Tuhan tetap sama. Kita tidak harus paham semua yang terjadi, tapi jaga hati kita tetap percaya, tetap bersyukur, tetap setia, sampai kita melihat penggenapan rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketika dunia tidak baik-baik saja, Tuhan Yesus tetap baik. Mari datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini, buat minggu yang baru yang Kau berikan. Kami percaya kasih-Mu sungguh tak terbatas. Engkau memperhatikan setiap anak-anak-Mu, apalagi yang sedang berpuasa. Kiranya kami makin dekat Tuhan, makin bertumbuh, makin mengalami Tuhan. Memberkati semua yang melayani hari ini, Tuhan perhitungkan dan berkati berlimpah-limpah. Khususnya hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, pakai untuk kemuliaan-Mu, pakai menjadi hamba-Mu yang berkenan. Memberkati semua yang kami lakukan hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, Tuhan akan membawa kami makin naik dan makin naik. Mujizat pasti terjadi, kami akan naik di atas rata-rata. Terima kasih, kami masukkan dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.